Oke, sudah ya. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa seluruh transaksi yang diinputkan kemarin ya pada pertemuan sebelumnya ini ada beberapa transaksi yang kita inputkan miliknya BH Company dengan beberapa supplier dan juga customer-nya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Januari. Selanjutnya ya di dalam akuntansi itu ya dalam siklus akuntansi proses itu kan tidak berhenti pada penginputan transaksi saja ya tidak berhenti pada ketika kita selesai menginputkan transaksi ke dalam buku besar atau sampai kita membuat neraca saldo. Tapi ada proses selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah melakukan proses penyesuaian. Nah, kenapa proses penyesuaian itu penting? Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, bahwa memang dalam siklus akuntansi itu salah satu bagian atau salah satu proses yang harus dilalui adalah melakukan penyesuaian tadi. Apa itu penyesuaian? Jadi penyesuaian ini merupakan proses untuk menyesuaikan ya akun-akun ya nilai dari akun-akun yang mungkin belum informasinya itu belum muncul pada saat perusahaan melakukan record transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Yang mana informasi ini baru muncul di akhir periode. Ya, sehingga perlu dilakukan perlu dilakukan penyesuaian gitu. Nah, penyesuaian yang dilakukan itu yang perlu dilakukan apa saja? Teman-teman bisa buka di modul yang saya bagikan ya. Ini terlihat ya? Terlihat teman-teman ya? Terlihat. Oke, baik. Oke. Oke, terima kasih. Baik. Apa saja yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan proses penyesuaian? Nah, ini beberapa cuplikan gitu ya penyesuaian pada perusahaan yang menggunakan multi currency, yang menggunakan beberapa mata uang gitu ya. Kalau perusahaan menggunakan satu mata uang maka tidak ada masalah gitu. Nanti bagaimana ketika perusahaan ini menggunakan beberapa mata uang? Contohnya perusahaan dari Page Indonesia. Ya, kebetulan Page Indonesia tidak hanya menggunakan mata uang rupiah, tapi dia menggunakan mata uang Singapura dolar dan juga US dollar. Gitu ya. Nah, contohnya yang pertama, ini perusahaan menyajikan rekonsiliasi bank dari Bank SGD, di mana bank menunjukkan saldo sebesar 4.200 SGD ya Singapura dolar pada tanggal 31 Januari. Nah, ketika kita akan melakukan rekonsiliasi bank, ini diketahui bahwa ternyata informasi di bank menunjukkan nilai sebesar 4.200 dolar. Nah, ini mau kita cocokkan dengan apa? Nah, ini kita mau cocokkan dengan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jangan-jangan ada pencatatan dari perusahaan yang ternyata belum masuk, gitu ya. Informasinya itu lambat untuk dicatat oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan saldo kas yang ada di bank, yaitu di Bank SGD, dengan yang dicatatkan oleh perusahaan yang ada di Bank SGD tersebut itu berbeda. Sehingga ini perlu adanya proses rekonsiliasi, ya, proses penyesuaian. Nah, rekonsiliasi ini bisa teman-teman lakukan dari menu banking. Kemudian Anda bisa gunakan menu reconcile account. Oke. Kemudian pada bagian account-nya Anda pilih, karena ini yang di-reconcile, ya, yang di-reconcile adalah akun Bank SGD, berarti Anda pilih Bank SGD. Ya, ketemu ya. Nah, di sini ada informasi, ya. Di calculate statement balance, ya, di pencatatannya perusahaan itu menunjukkan bahwa terdapat saldo di Bank Singapura dolar itu 4.000. Tapi ternyata menurut bank, menurut informasi bank itu kita dapatkan nilai sebesar 4.200 Singapura dolar. Sehingga ada selisih di sini yaitu sebesar 200 Singapura dolar. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya sama seperti ketika teman-teman melakukan
rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi bank itu kan biasanya dilakukan di akhir periode. Ya, misalkan kalau itu bulanan berarti ya setiap akhir bulan gitu ya, tanggal 31 untuk bulan-bulan yang memang jumlah harinya 31 atau bisa jadi tanggal 30 untuk bulan-bulan yang jumlah harinya 30 atau 29 gitu ya. Jadi ini kita buat misalkan tanggal 31 karena ini tadi Januari ya, 31 Januari kita ubah tanggalnya 2020. Kita tab seperti ini. Nah, ternyata di sini ada informasi pada tanggal 29 Januari 2020 itu ada transaksi seperti ini. Anda bisa klik ya, tanda panah putihnya Anda klik. Oh, ternyata ada transaksi pembayaran ya, pembayaran interest income dari bank dan juga ada transaksi bank charge ya. Bank charge atau administrasi bank sebesar $15 Singapura. Nah, ini yang belum diakui oleh perusahaan. Sehingga oleh perusahaan ini harus direconcile gitu. Ya, biar apa? Antara pencatatannya bank sama pencatatannya perusahaan itu sama. Nah, caranya bagaimana? Ini bagian yang akan Anda reconcile, Anda klik sampai menunjukkan tanda centang. Ya. Dan Anda bisa lihat di sini nilai out of balance yang awalnya itu 200, ya ini berubah menjadi 0. Nah, ini kalau saya hilangkan nilainya seperti ini. Ya, balik lagi saya centang nilainya 0. Ya. Kalau sudah, silahkan Anda klik di bagian reconcile. Kalau mau di print, diklik print report. Kalau tidak, Anda klik di bagian reconcile. Sampai di sini jelas? Nah, ini nanti berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan yang hanya menggunakan single currency gitu ya. Jadi caranya seperti itu nanti. Apa yang mau di-reconcile? Nah, biasanya yang di-reconcile ya akun-akun kas yang ada kaitannya sama bank. Dan biasanya perusahaan tidak hanya menggunakan satu jenis akun kas saja ya. Ada kalanya perusahaan menggunakan beberapa beberapa bantuan dari bank. Jadi ada cash in hand, ada cash in bank. Biasanya seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Transaksi pertama bisa diikuti? Ibu, maaf. Iya. Pas saya tadi isi tanggalnya kok nggak ada muncul apa-apa ya, Ibu? Di tanggalnya nggak muncul apa-apa. Kemarin sudah selesai. Pakai datanya Bu Ayu kan Mbak Dinda atau pakai data Mbak Dinda? Pakai data saya, Ibu. Oh, pakai data Mbak Dinda. Mbak Dinda tanggal 29 mengisi nggak Mbak? Coba dicek dulu. Saya coba close dulu ya. Coba. Silakan Mbak Dinda bisa share screen coba. Saya ini dulu. Monggo, boleh share screen aja coba. Ditampilkan nggak Bapak? Ini bisa biar pemecahannya nggak ini ya, pemecahan masalahnya bisa langsung diatasi di sini. Yuk. Silakan Mbak Dinda. Sudah muncul belum, Bu? Oke. Tanggalnya 31 4.200. Oke. Tanggalnya coba diganti 31 Mbak. 31 oke. Nggak muncul. Oke. Di cancel sebentar, cancel dulu aja. Coba dibuka transaction journal. Oke. Di all, klik aja all. All. Kanan, sebelah inventory. Yes. Coba dicari tanggal 29 ada nggak? Turunin. Nah, belum selesai ya, Pak? Iya, Ibu. Ini tanggal 1 semua, Ibu. Ya, makanya tanggalnya kan satu semua ini. Pre-conversion sale semua. Ya.
Ya nggak muncul Mbak Dinda. Kenapa? Karena memang tanggalnya nggak ada gitu. Ya, jadi per tanggal tersebut nggak ada. Jadi nggak muncul karena nggak ada transaksi yang berkaitan sama banking sama apa namanya US Bank SGD ya. Jadi nggak muncul. Oke, Mbak Dinda coba ganti file aja pakai punya Bu Hayu aja ya. Oke, baik. Terima kasih Baik Mbak Ibu. Dinda. G. Yang lain bagaimana? Bisakah teman-teman? Tadi Ibu tanggal 29 bulan 12 2020 ya? Betul. Iya, aku sama kayak Dinda, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada transaksi di tanggal 29 itu. 29/12/2020. Memang belum input atau bagaimana? Aku lupa. Harusnya apa sih? Harusnya ada kemarin ya. Iya, harusnya ada. Oh. Mungkin pas waktu kerja logikanya nggak sampai ke situ. Jadi nggak inputnya bukan ke situ. Oke, nggak apa-apa. Coba barangkali bisa jadi begini, Mbak, karena sudah terlalu excited mengerjakan, jadi yang dimasukkan tanggalnya tanggal pada saat ngerjain. Coba cek future date transaction ada nggak? Yuk, silakan. Ini kita pecahin masalah ya. Kan perlunya ketemu kan begini. Yuk, silakan. Dibuka dulu. Diceknya di mana, Bu? Yang Di ini bagian company data auditor, bagian account. company data auditor. Coba dibuka aja di situ. Company data auditor tanggalnya nanti diganti Mbak di next aja. Terus diganti tanggalnya 1 Januari 2020, end date-nya 31 Januari 2020. 31/1/20. Udah, terus run Ya, review. run review aja. Ada nggak future date transaction? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Iya, belum nggak di-input. ada. Kalau Mbak Iya. Dinda juga nggak ada. Dinda juga nggak ada. Nggak ada Oh, Ibu. ada. Scan for future date transaction. Ya, scan for future date transaction. Ada muncul. Boleh di share screen Mbak Ingrid? Iya, Bu. Oke. Yang ini ya. Ini udah kelihatan. Senang saya kalau pada nemu masalah gini. Oke, mana? Oh, nggak ada, nggak tanda tanya, udah oke kok. Iya, udah oke. Mungkin belum di-input satu mungkin ya. Tanggal 29-nya kayaknya nggak ada. Coba dibuka yang tadi transaction jurnalnya boleh? Di close aja. Journal. Ya. All aja, transaction journal, diklik all. Tanggalnya 1 Januari, Mbak, coba 1 Januari 2020 kan bukan Desember ya. 1 Januari, lupa ini 2020. Oke, coba cek ke bawah. Turun. Tarik aja kursornya, Mbak. Ini tanggal 1 semua. Nah, ini berarti belum masuk nih, masih setup nih. Transaksinya belum ada berarti. Baru masuk ke saldo awal nih. Saldo awal Mbak Ingrid. Yang kemarin belum ada. Yang tanggal 3. Tanggal 3. Bukan, tanggal 3. Waktu kita ngerjakan tanggal 3 November. Oh, aku belum masukin ke sini. Oh, kurang Iya. riset berarti ya. Masih banyak. Berarti ini kan belum diinput kan ini transaksinya. Ini masih pakai transaksi awal. Coba diganti aja filenya, nanti bisa dibetulkan lagi ya. Pakai apa namanya informasi yang Bu Hayu berikan aja. Di chat silahkan di-download aja pakai di situ ya, Mbak. Biar nanti bisa ngikutin. Nanti yang belum silahkan dicoba aja di rumah. Oke? Itu ya Mbak Dinda, Mbak Ingrid, dan teman-teman. Kita lanjutkan bisa? Ibu, Ya. maaf, filenya belum ada di grup Ibu. Di chat Mbak. Oh, aduh error. Oke. Retry.
Karena saya pakai jadi nggak mau. Saya keluar sebentar ini ya. File saya keluarkan dulu. Coba lagi. Bentar. Proses kirim ya. Oke, sudah di chat. Silahkan di-download aja dari chat ya. Saya lanjutkan lagi. Belum ada, Ibu. Di chat belum ada kan? Sudah, Ibu. Ada Mbak ini? Udah Udah ada kan? nih muncul nih. Coba diklik di chat. Yang bawah, yang atas punya Mbak Dinda, yang bawah. Yang ukurannya 1,41 MB. Sudah. Jadi nanti ngeceknya begitu teman-teman. Kalau misalkan sudah sampai step apa, berarti kemungkinan dari awal ya, dari step awal ukuran filenya pasti berubah, gitu ya. Jadi kalau misalkan baru sampai setup, biasanya ukurannya paling sekitar 900 sampai 1000 sekian, gitu ya, kilobyte. Kemudian kalau misalkan sudah masuk transaction, nambah lagi, masuk ke penyesuaian, nambah lagi, gitu. Ya, oke, sudah bisa di-download ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Saya izin share screen lagi. Baik, berikutnya adalah transaksi kedua. Ya, teman-teman diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap aset tetap, yaitu adalah store equipment. Ya, nah saya yakin teman-teman juga sangat melotok sekali ya, sangat paham sekali dengan apa yang dimaksud dengan penyesuaian ini ya. Jadi ini penyesuaian untuk aset tetap, ya, atau kita sebut sebagai depresiasi, yang metodenya itu bisa teman-teman gunakan tuh banyak banget gitu ya. Ada garis lurus, saldo menurun ganda, ya, unit produksi dan lain sebagainya. Nah, karena di sini tidak dispesifikkan menggunakan metode apa, tapi dia hanya menyatakan nilai penyesuaiannya adalah sebesar 300.000, maka tinggal kita inputkan saja. Nah, karena di sini untuk penyesuaian, ya, untuk penyesuaian atas aset tetap ini, ini bukan terkategori sebagai transaksi banking, sales, purchase, maupun inventory, maka ketika kita inputkan, kita gunakan pada common center account. Ya, jadi karena dia bukan bagian dari banking, karena nggak ada kaitannya sama kas, bukan pula merupakan bagian dari penjualan, maupun bukan bagian dari pembelian, maka nanti ketika Anda mau menginputkan, silakan diinputkan di bagian account. Ya, account Anda klik, kemudian Anda pilih di record journal entry. Jadi ini fungsinya untuk merecord pencatatan untuk jurnal umum, ya, yang selain jurnal khusus. Ya, saya yakin teman-teman juga paham ya. Jadi ada jurnal 4 jurnal khusus, selain itu berarti masuknya ke sini. Oke. Terus kita catatkan tanggalnya, jangan lupa ini general jurnalnya, nanti boleh teman-teman sesuaikan sendiri. Ya kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini silahkan teman-teman tuliskan tanggalnya adalah 31 Januari 2020. Memonya boleh Anda tuliskan depresiasi store ya. Ini infonya tadi store equipment ya, depresiasi untuk store equipment Rp300.000. Oke. Terus kemudian account-nya kita pilih. Kalau depresiasi itu berarti jurnal yang digunakan, akun yang dipakai apa? Aset, liabilitas, ekuitas, revenue, cost of goods, expense, atau apa? Kalau depresiasi itu berarti masuknya kemana? Kalau ada penyusutan, berarti pencatatannya
Ya Mbak Ingrid? Di aset. Di bagian aset. Oke, apa yang bagian aset Mbak kalau depresiasi? Masih ingat nggak Akumulasi jurnalnya depresiasi. Akumulasi depresiasinya debit atau kredit Mbak? Di Kredit, Ibu. kredit. Debitnya apa? Store equipment. Store equipment. Berarti store equipment-nya bertambah, akumulasi depresiasinya Akumulasinya bertambah. Gitu. bertambah. Ayo coba diingat-ingat lagi yuk. Beban depresiasinya itu. Awas, kalau store equipment ya, store equipment itu kan aset tetap ya teman-teman ya. Kalau dia mengalami penyusutan itu kira-kira karena apa? Aset tetap kita contohkan adalah misalkan laptop ya, atau mungkin kendaraan nih paling gampang ya, kendaraan Anda. Misalkan pada saat tahun pertama Anda beli kendaraan tuh harganya 20 juta misalnya. Apakah nilai kendaraan itu akan sama ketika sudah Anda pakai selama 2 tahun? Beda. Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena sudah dipakai, masa pakainya sudah lama, sudah lebih dari. Oke, karena sudah dipergunakan. Artinya ketika dipergunakan, berarti kan ada nilai dari kendaraan tersebut yang hilang, betul ya? Yang sudah dimanfaatkan. Nah, nilai yang sudah dimanfaatkan oleh kita, itulah yang kita sebut sebagai beban. Beban. Ya? Betul. Kita punya aset, kemudian kita manfaatkan, atas pemanfaatan tersebutlah itu yang kita sebut sebagai bebannya. Sehingga kalau yang namanya aset tetap, pemanfaatannya itu ya bisa kita sebut dia sebagai depresiasi gitu ya. Depresiasi itu kan pengalokasian biaya kan ceritanya begitu ya. Jadi kalau kita sambung-sambungkan ya, dia itu pengalokasian biaya, kok dialokasikan kenapa? Karena yang namanya aset tetap itu ketika kita beli sampai ketika kita sudah pakai beberapa tahun, itu nilainya akan berbeda, mengalami penurunan nilai. Sehingga ya karena dia mengalami penurunan nilai, kan nggak bisa kita langsung menurunkan gitu ya. Misalkan yang awalnya 20 juta, kemudian kita hitung nilainya, ini turun nih nilainya gitu ya. Terus kita langsung drop bebannya sekian, itu kan nggak boleh. Ya, sehingga harus dialokasikan secara perlahan. Makanya ada beberapa metode penyusutan yang dipergunakan. Nah, itu tadi gitu ya teman-teman. Jadi kenapa kok bisa store equipment itu mengalami penyusutan? Ya karena dimanfaatkan. Nah, biaya atas pemanfaatannya itu kita sebut sebagai beban. Sehingga akun yang dipergunakan apa ini? Akun debitnya apa ini? Beban penyusutan. Beban penyusutan. Oke, kalau beban kode akunnya berapa? 6. 6. Oke, kita cari 6. Depreciation. Ya. Berapa nilai depreciation-nya? 300. Tadi berapa? 300 ya, kalau nggak salah. Ya, 300.000 ya. Iya, 300. 300.000. Oke. Jawabnya tidak ada. X-nya NT. Terus kemudian kalau depresiasi itu atau penyusutan itu kira-kira apakah akan mengakibatkan nilai dari nilai dari store equipment itu berkurang secara langsung? Pokoknya kalau ada penyusutan, store equipment-nya berkurang gitu. Begitukah atau tidak secara langsung ke store equipment? Nah, maksud saya ya, kalau peralatan misalkan saya punya pensil, kertas dan lain sebagainya. Kalau saya pakai, berarti ketika ada pemakaian itu kan berarti yang namanya beban tadi ya. Kalau dipakai berarti otomatis barangnya habis gitu ya. Kalau misalkan equipment, peralatan itu Anda pakai, apakah peralatannya habis? Peralatannya nilai peralatannya yang habis. Karena yang bukan seperti perlengkapan ya, sifatnya ya. Sifatnya kan kalau yang peralatan itu ketika dia dipakai bukan barangnya habis,
tapi nilainya yang berkurang. Sehingga ketika terjadi penyusutan itu tidak dicatat pada store equipment, tapi dicatat pada apa? Masih ingat nggak? Yuk. Ayo, apa nih? Untuk akun kreditnya ya Ibu. Iya, betul. Akumulasi penyusutan peralatan Ibu. Oke, store, equipment, accumulation, depreciation. Berapa nilainya? Kita tap aja 300. Oke, jangan lupa kategorinya dicentang, dipilih. Kategorinya apa? Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa diikuti? Insya Allah bisa Ibu. Baik. Saya record ya. Kita record. Ya, ada kedua. Ketiga. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk menyiapkan ya. Tadi kan kita yang pertama kelewat gitu karena baru buka filenya, itu nggak apa-apa ya, nanti balik lagi baru dikerjain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti balik lagi nggak apa-apa. Karena kan nggak nyambung antara yang satu dengan yang lainnya, kan nggak nyambung, nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa ya. Oke, next. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk mencatat VAT clearing ya. VAT clearing itu apa sih? Ada yang tahu? Ini kaitannya sama PPN nih. Nah, teman-teman mungkin udah belajar pajak juga ya. Salah satunya kan membahas mengenai PPN. Nah, PPN ini kalau dibayarkan oleh perusahaan kan PPN itu kan ada yang namanya PPN masukan, ada yang namanya PPN keluaran. Betul? Oke. Perusahaan itu bisa mengalami atau dia bisa memiliki status kurang bayar, bisa juga memiliki status lebih bayar. Nah, ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada selisih yang terjadi antara PPN masukan dan juga PPN keluar. Nah, begitupun yang ada di perusahaan batch ini. Ya. Transaksi yang dilakukan oleh batch itu kan transaksi yang melibatkan PPN. Ketika dia beli dia kena PPN, ketika dia jual juga kena juga bayar ketika beli dia bayar PPN, ketika dia jual dia memungut PPN, betul ya? Nah, karena ada transaksi demikian ya, maka secara otomatis itu akan terjadi yang namanya selisih antara PPN masukan sama PPN keluaran. Kalau banyak PPN masukan, berarti artinya perusahaan mengalami lebih bayar. Betul? Ya, ingat ya PPN lebih bayar, PPN kurang bayar. Kalau misalkan yang PPN keluarannya itu lebih banyak daripada PPN masukan, berarti akan mengalami yang namanya kurang bayar. Nah, inilah nanti yang akan teman-teman lakukan di sini, ya, yang akan teman-teman siapkan di sini. Ini harus direconcile, disesuaikan, ya, di-adjust, gitu. Ya, kita harus meng-adjust di sini. PPN-nya ini nanti yang akan kita bayarkan ke pemerintah. Apakah kita harus bayar ke pemerintah atau kita bisa melakukan atau meminta kembali kelebihannya atau kita bisa kompensasikan untuk periode berikutnya. Ya, nah bagaimana caranya? Kita terlebih dahulu harus melihat pada report kita cek reportnya, kita lihat di bagian banking ya. Ya, kemudian kita klik di bagian balance sheet karena yang menampilkan VAT in, VAT out itu kan ada di balance sheet ya, atau di laporan posisi keuangan. Anda klik aja di balance sheet, kemudian Anda customize-kan seperti ini. Tanggalnya Anda ubah menjadi ini Desember, kita pilih Januari ya, tanggal 1 Januari 2020.
Ya, kemudian Anda display. Ibu, mohon Belum? maaf tadi jaringan saya berhenti itu sampai di mana ya? Oke, sebentar. Saya Tadi ulangi kan ya. masing-masing di bagian PPN. Oke. Oke, Mbak. Jadi ceritanya tadi kan kita mau adjust ya, mau menyesuaikan VAT ceritanya. Kita mau sesuaikan untuk VAT-nya. Nah, VAT-nya perusahaan itu kan ada VAT in, ada VAT out, betul ya? Ada VAT in, ada VAT out. Nah, selisih antara VAT in atau VAT paid dan VAT collect itu bisa mengakibatkan perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar. Ceritanya begitu. Nah, sekarang kita mau clearance. Ini lebih besar yang mana toh sebenarnya? Apakah lebih besar yang paid atau lebih besar yang collect? Kalau lebih besar yang paid, berarti perusahaan nanti bisa mendapatkan yang namanya PPN lebih bayar. Ya, artinya kalau PPN ini lebih bayar, kita bisa kompensasikan pada masa pajak berikutnya atau bisa kita mintakan kembali atau kita restitusikan. Tapi kalau kurang bayar, yaitu dalam artian berarti koleknya itu lebih besar daripada paid, ya VAT koleknya lebih besar daripada paid, maka nanti akan perusahaan harus bayar ke pemerintah, ke negara. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya nilai dari VAT in dan VAT out, ya, selisihnya, kita bisa melihat pada bagian report, account, kemudian bisa Anda cek di bagian standard balance sheet. Oke, Anda customize aja di sini. Oke, kemudian ini Anda pilih periodenya Januari, tanggalnya 1 Januari 2020, ada display. Anda turunkan ke sini. VAT. Nah, ya, ini nih. VAT liabilities, ada VAT collect, ada VAT paid, ya. Jadi VAT collect-nya 900.000, VAT paid-nya 600. Ya, berarti yang dipungut sama yang dibayarkan lebih besar yang mana? Yang dipungut sama yang dibayarkan besar yang mana, teman-teman? Collect itu pungut, paid itu bayar. Berarti mana yang lebih besar? Yang dipungut. Yang pungut, Ibu. Lebih besar yang dipungut. Berarti kalau lebih besar yang dipungut, artinya perusahaan ini mengalami lebih bayar atau kurang bayar? Kurang bayar. Kurang bayar, gitu ya. Nah, nanti makanya perlu dilakukan yang namanya clearance tadi. Ya, harus di clearance. Clearance-nya bagaimana? Ini kita ketahui ya bahwa VAT collect-nya itu 900, VAT paid-nya 600. Berarti kalau begitu, ini jadi pegangan teman-teman ya. Jadi kalau begitu, ya kita mau apa nih sekarang? Kita akan lakukan record jurnal lagi. Sesuaikan VAT-nya. Ya, ini VAT-nya kita sesuaikan. Oke, kita tuliskan di sini. Kalau tadi itu kita posisi VAT-nya adalah di sisi kredit ya, VAT-nya untuk yang collect itu kan di kredit ya, betul ya? Kalau kita lihat di sini ini kredit kayaknya deh. Harusnya kredit deh. Benar nggak sih teman-teman kredit? Apa Bayu salah ya? Coba. Ini beneran kredit Di nggak sih? kredit, Ibu. Bener ya, kredit ya. Kalau liabilities itu bener kredit ya? Oh ya, oke. Ya, biar nggak lupa ini ya. Jadi kalau VAT collect ini karena dia positif, ya berarti kan dia sama-sama kredit. Kalau VAT paid letaknya di mana ini kira-kira? Mencatatnya, debit atau kredit? Kalau normalnya liabilities itu di sisi kredit, ya berarti kalau collect-nya kurang ini berarti sama, di debit. Oke, di debit ya. Baik. Sekarang kita mau sesuaikan.
Saya close lagi, saya record journal entry. Kita tuliskan apa di sini? VAT. Nah, sekarang karena tadi VAT collect-nya itu dicatat di sisi debit, ini kan ceritanya mau ditutup gitu ya teman-teman ya. Mau dijadikan satu ke dalam akun yang namanya VAT clearing tadi. Ya, clearingnya itu bisa posisinya ada di debit, ada di kredit. Ya, kalau posisinya di kredit berarti artinya dia utang. Kalau di debit berarti artinya dia punya aset, ya ada tanggungan, pajak tanggungan. Oke, sekarang coba akunnya yang tadi yang mau kita tutup berarti VAT-nya VAT apa tadi teman-teman? VAT apa yang mau kita tutup? Collect ya. Collect. VAT collect yang awalnya dicatat di sisi kredit sebesar 900.000 kita tutup di sini berarti ya, kita pindahkan ceritanya, kita sesuaikan berarti masuk ke debit ya. 900. Oke. Terus kemudian di VAT collect ada yang namanya VAT paid. Berapa VAT paid-nya tadi? 600.000. Oke. Nah, ini kan terjadi selisih nih antara VAT paid sama VAT collect. Dia dimasukkan ke apa tadi? VAT apa? Clearing. VAT clearing. Seperti ini. VAT clearingnya besar 300.000. Ini nanti yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke negara. Clearing. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi kah mungkin? Kategorinya jangan lupa Jakarta. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Belum? Oke, masih oke ya? Saya record. Oke. Next, berikutnya. Kita masuk ke berikutnya, penyesuaian keempat. Nah, di sini penyesuaian untuk mencatat persediaan yang hilang atau inventory loss. Ya, jadi ceritanya perusahaan ini biasanya ketika dia memiliki persediaan, bisa jadi ketika bagian gudang ini mengambilkan persediaannya itu tidak sesuai dengan yang harusnya dikeluarkan. Ya, jadi apa namanya? Ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada pencatatan terhadap inventory. Ya, gitu. Bisa saja memang itu murni hilang atau keliru dalam memasukkan pencatatan sehingga mengakibatkan jumlah fisik dengan jumlah yang tertera di catatan itu berbeda. Ya. Nah, ini ya bisa tahu inventory loss itu ketika kita menggunakan metodenya adalah metode perpetual. Kalau fisik kan kita nggak punya catatan gitu ya. Catatannya kan tidak diketahui berapa masuk berapa keluar, cuma pembelian berapa, penjualan berapa gitu ya. Tapi kalau kita perpetual kan kita bisa tahu setiap waktu, setiap detail dari pengeluaran, pemasukan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini dicontohkan bahwa terjadi inventory loss atas 1 unit liter flash senilai 1.300.000. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau misalkan itu ada inventory loss, itu biasanya oleh metode perpetual dicatat sebagai apa? Kalau ada seperti ini. Kalau inventory loss biasanya catatnya sebagai apa, teman-teman? Masih ingat? Ada yang ingat kah? Inventory loss metode perpetual pengurang HPP, betul ya? Pengurang Ya, HPP dan pengurang persediaan gitu ya. Persediaan. Penambah HPP, pengurang persediaan, maaf ya, penambah HPP, pengurang persediaan. Jadi sama seperti ketika Anda melakukan penjualan, hanya saja prosesnya tidak ada penjualan, tapi ya dia hanya hilang aja. Jadi HPP-nya nanti nambah, tapi nggak ada yang namanya penjualan. Ya, tapi ada juga perusahaan yang menggunakannya sebagai beban kehilangan. Nanti seperti itu pencatatannya. Ya. Nah, ini kita catat sesuai dengan teks yang kita miliki ya, teks yang kita miliki kita gunakan adalah HPP, penambah HPP, kemudian dia pengurang persediaan. Oke.
Nah, sekarang nyatetnya bagaimana kalau ada seperti ini? Kita bisa menggunakan, karena ini kaitannya sama inventory, ya, berarti kita gunakan common center inventory. Karena ini mau kita sesuaikan, si inventory-nya kita klik di adjust inventory. Tanggalnya jangan lupa Anda rubah, tanggal 31 Januari 2020. Memonya bisa Anda tuliskan inventory loss. Anda tuliskan seperti ini kan. Ya. Terus Anda masukkan yang hilang apa sih? Ya, masukkan ke sini, Anda cari OLV hilang. Berapa banyaknya yang hilang? 1. Berarti kita tuliskan -1. Seperti ini. Anda tab, account-nya Anda cari. Tadi kaitannya sama apa ya account-nya ya? Account-nya apa tadi? Account yang dipakai apa ini? APP. Floating? Persediaan dan APP. Ya. Pakainya apa? Kan kalau yang di inventory-nya kan pasti otomatis dia masuknya ke inventory ya. Yang akun yang berkaitan sama kehilangannya berarti pakai ini ya. Floating purchase. Kita cari 5 floating purchase. Ada jobnya nggak? Jobnya CL floating. Seperti ini. Bentar ya, saya ulangi. Ya. LV, kuantitinya -1. Soalnya yang dipakai tadi adalah sesuai dengan soal dan minta dimasukkan ke floating purchase. Jobnya adalah CL, floating. Ya. Kemudian kategorinya adalah Jakarta, JKT. Kita bisa cek dulu akunnya seperti ini, nanti teman-teman Ctrl F. Ya, floating purchase, floating ya, seperti ini. Ini persediaan untuk floating berkurang. Kemudian floating purchase ini karena nomor akunnya 5 ini adalah untuk cost of good, gitu ya, yang dimasukkan adalah cost of good dari clothing sebesar 1.300.000. Kita klik OK kalau sudah sesuai. Kemudian kita klik record. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Oke, terakhir. Ini yang agak lumayan ya. Nah, yang terakhir, nah ini karena perusahaan menggunakan kurs ya, beberapa kurs mata uang, ada dolar Singapura dan juga dolar Amerika, maka di sini diinformasikan bahwa terdapat perubahan kurs tukar per tanggal 31 Januari, di mana untuk satu US dollarnya adalah Rp13.000 dan satu Singapura dolarnya adalah sebesar Rp9.000. Nah, berarti kalau ini ada perubahan seperti ini, maka langkah yang harus teman-teman lakukan ya adalah melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Apa yang harus disesuaikan? Yang disesuaikan adalah currencies-nya. Coba, masih ingat nggak kemarin currencies letaknya ada di mana? Currencies Anda letaknya di mana? Setup. Setup. Reference. Ini. Di sini kan? Di list bukan Oh, nih. di list. Oke. Setup, list, terus Currency. oke, currencies. Udah, ketemu ya? Kalau rupiah perlu nggak dikurskan? Enggak, Ibu. Enggak ya, kan kita Karena saat kita ini ya defaultnya di Indonesia rupiah. Berarti yang harus disesuaikan apa? Dolar, Dolar dan juga Singapura sama dolar Amerika. Oke, cara menyesuaikannya bagaimana? Boleh Anda klik seperti ini, kemudian Anda klik edit, atau Anda klik tanda panah putih yang ada di pojok sebelah kiri. Seperti ini. Anda ubah.
yang sebelumnya exchange rate-nya adalah 8.000 menjadi 9.000. Anda klik OK. Ubah ya. Kemudian untuk dolar Amerika yang awalnya 12.500 Anda ubah menjadi 13. 13 ya, Bu? Ya, betul 13.000. Ya. Nah, sekarang ini udah berubah nih. Nah, sekarang masalahnya apalagi yang belum terupdate nih, yang belum dilakukan, ya. Karena kursnya ini berubah per tanggal 31, maka teman-teman kemudian diminta untuk menyiapkan pencatatan untuk mengakui adanya realized gain loss dan unrealized gain loss. Jadi kalau realized gain loss itu terhadap transaksi-transaksi yang sudah dibayarkan secara kas. Ya, jadi Anda menerima dolar, ya, dolarnya kan sudah ada simpan, ya, sudah Anda simpan di bank mungkin, ya, di bank Anda atau mungkin masih di rekening banknya Singapura dolar atau rekening bank di US dollar di apa namanya Amerika sana, ya, yang menggunakan USD. Maka di situ karena kas, kalau kita tukarkan menjadi rupiah itu kan berarti berubah. Kalau awalnya 8.000 jadi 9.000 berarti kan ada keuntungan di situ. Pun begitu dengan yang ada yang di Amerika, yang awalnya 12.500 berubah menjadi 13.000. Berarti kan ada selisih. Nah, selisih itulah nanti yang kita sebut sebagai realized gain. Kenapa kok realized gain? Karena kan sudah diterima kasnya. Nah, kalau unrealized gain ini berarti keuntungan yang belum kita realisasikan. Kenapa kok bisa belum direalisasikan? Karena bisa jadi unrealized gain ini terjadi karena misalkan kalau kita melakukan penjualan tapi orang yang beli itu nanti bayarnya pakai dolar Amerika atau dolar Singapura, ya, pada tanggal 31 ketika kursnya itu berubah, ini maka kita akan mendapatkan keuntungan atas selisih kurs tadi. Tapi kan belum dibayar, ya. Tapi kan belum dibayar sehingga yang terjadi adalah unrealized gain, ya, laba yang belum diakui. Oke ya. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa mengetahui berapa besarnya realized gain dan unrealized gain saya? Kita buka di sini di bagian apa namanya di Command Center, ya. Kita buka report. Terus banking, account aja. Di bagian account, ya. Kemudian Anda bisa klik di bagian ya, unrealized gain loss. Ada satu. Nah, Anda klik di bagian unrealized gain loss. Saya ulangi, ya. Untuk mengetahui berapa besarnya unrealized dan realized gain loss, Anda bisa klik di bagian report, kemudian account. Di bagian currencies, Anda klik di unrealized gain loss. Kemudian Anda customize dulu, sesuaikan tanggalnya. Tanggalnya diubah menjadi 31 Januari 2020. Kemudian kalau udah Anda display. Nah, ini nanti angkanya. Ya, angkanya ini nanti akan Anda masukkan, ya, yang bentuknya kas bank. Ini berarti nanti dia adalah realized gain. Ya. Yang Anda masukkan yang di sini nilainya. Ya, realized. Sedangkan jadi ini selisihnya, teman-teman, ya. Current value-nya aslinya itu 25 juta, tapi sekarang karena ada perubahan kurs jadi 26 juta. Awalnya 10.600.000 karena ada perubahan kurs jadi 11.925.000 dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga ada selisih. Nah, ini yang kita sebut sebagai realized gain atau loss. Yang di bawah ini yang kita sebut sebagai unrealized gain. Kenapa? Karena masih bentuknya adalah utang dan piutang. Ya, rencananya gitu ceritanya. Kalau misalkan saya nanti menerima uang dari customer, maka saya memiliki selisih keuntungan atas
pembayaran menggunakan mata uang asing itu sebesar sekian. Ya, gitu. Dan seterusnya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Bisa diikuti ya? Oke, sekarang basisnya pada nilai ini. Nah, ini sekarang kita mau inputkan nih teman-teman. Coba bisa nggak ya? Saya pakai modul, di modul sudah saya sudah saya tuliskan ya. Karena ngeceknya harus dari situ angkanya, itu nanti Anda ambil angka dari sana. Saya ambil dari modul di bagian bawah. Nah, ini. Nah, ini angkanya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal masukin aja angka ini ke dalam jurnal. Ya, dalam jurnal. Oke. Karena ini juga tidak ada kaitannya lagi sama kas, berarti ya, ini nggak ada kaitannya sama transaksi banking dan lain sebagainya itu. Berarti nanti teman-teman ketika inputnya melalui menu, saya samping-samping ya. Nah, ini berarti nanti teman-teman input dari menu account, kemudian transaction record journal entry, tanggalnya tetap. Silakan Anda tuliskan di sini untuk mencatat realized Ibu mohon maaf itu di menu bagian mana tadi? Yang mana ini inputnya? Putus-putus. Account record journal entry. Oh, record journal entry. Ini putus-putus di tempat Mbak Ingrid aja atau teman-teman yang lain juga putus-putus ya? Di tempat saya aja Oh, kayaknya. tempat Mbak. Oke, baik. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang tinggal kita masukkan aja nih angka-angkanya. Ya, jadi kalau yang ini misalkan angka yang gain atau loss-nya itu positif berarti taruh di sisi debit. Kalau yang negatif berarti taruh di sisi kredit. Gitu ya. Sekarang kita akan coba inputkan. Yang pertama, akunnya ada cash USD. Kita cari. Cash USD. Exchange. Ini ya. Oke, saya pilih. Oke, sudah over ya. Nah, nanti teman-teman bisa lanjutin ya. Oke, cash USD exchange-nya kita tuliskan. Berapa ini debitnya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Berapa itu angkanya? 1 juta. 1 juta ya. Oke. Ini kita abaikan dulu. Yang kedua, setelah cash USD apa itu? Cash SGD ya. Oke, berapa nilainya? 1 juta 1.325.000. Oke, terus berikutnya bank USD. Kita cari bank USD. Bank USD-nya adalah sebesar berapa? 1 juta 5. Terus masih lagi bank SGD ya, bank SGD. Sebesar 3.960.000. Oke. Nah, nanti teman-teman sesuaikan itu ada jobnya atau apa ya, kategorinya nanti disesuaikan. Terus ini ya, karena ini sudah direalisasi, sudah diterima kalau sudah masuk ke kas gitu ya, kita terima sebagai cash atau masuk ke bank ya, rekening bank, berarti dia sudah dikategorikan sebagai realized gitu ya. Maka kita inputkan dia juga ke akun yang namanya realized gain. Realized. Realize gain loss forex. Ya. Nah, ini angkanya tinggal tap aja. Seperti ini. Tap lagi.
Gitu. Oke. Sampai di sini dimengerti, teman-teman? Mbak, dimengertikah? Dimengerti, Bu. Oke, baik. Kamu. Oke. Teruskan Jakarta, sudah. Kemudian kita save, kita record. Ya. Sampai 0 out of balance, kita tap aja. Sampai 0 ya, ini realize. Kenapa realize? Tadi tahu alasannya ya. Karena ini sudah diterima, gitu. Kasnya sudah diterima, berarti tinggal kita lihat, oh selisih antar kursnya itu berapa sih, saya dapat keuntungan berapa dari selisih kurs tersebut. Ya, terus kita record. Nah, sekarang yang kedua, masih ada ini, ya, yang trade debtors, trade creditors belum. Ini apa berarti? Kalau karena cash dan bank itu sudah diterima, sedangkan trade debtors dan trade creditors itu masih tertunda, maka kita akan masukkan dia ke dalam akun yang namanya unrealized. Nah, sekarang akunnya kita cek ya, akunnya dipakai apa? Trade debtors USD. Masukannya nanti aja ya. Terus apalagi ini? Trade debtors SGD. Terus lagi trade creditors USD. Trade creditor USD. Lagi trade creditors SGD. Dah. Terus kita masukkan yang tandanya positif, yang di bagian gain and loss ini positif, berarti masukkan sisi debit. Kalau yang kredit, yang apa namanya, yang ada negatifnya, berarti masukkan ke sisi kredit. Kita inputkan di sini. Trade debtors USD-nya adalah 992. Terus kemudian yang trade debtors SGD-nya 300. Maaf ya, gue over sebentar aja di sini udah ya. 300. Terus berikutnya untuk trade creditors ya, trade creditors-nya karena itu ada tanda kurungnya, artinya minus, berarti di sini kita tuliskan 44.000. Terus kemudian di bagian trade creditors yang SGD, ya itu minus lagi 275.000, berarti kita catat di sisi kredit. Ini. Terus kemudian atas selisihnya yang terjadi antara debit dan kredit ini kita masukkan ke bagian apa ini? Karena belum direalisasi, selisih keuntungan selisih kursnya berarti masuk ke unrealized gain loss. Ya, terus kita tuliskan. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Dah, Sabu. Oke. Itu tadi 973 ya, Bu? Unrealized. Unrealized. Kita cek lagi ya. Kita cek sebentar. 1 sampai 31. 973 betul. Ini ya, 973. Oke. Kategorinya nggak masuk lagi ya? Kategorinya JKT. Ditulisin aja. Ya. Nah, ini karena buayu overtime, jadi sekalian nanti teman-teman bisa mencoba mengerjakan lagi ya. Nanti coba silakan teman-teman sampai lakukan di bagian reversing entries. Ya, teman-teman bisa melakukan reverse gitu ya di balik di balik jurnalnya. Itu nanti langkahnya ada di modul, teman-teman bisa ikuti. Ya, ini karena waktunya sudah over 11 menit, teman-teman mungkin ada kegiatan lain, nanti ada kelas lagi mungkin, barangkali juga harus ada yang beribadah juga. Jadi, Bayu mohon izin untuk kita akhiri pertemuan hari ini. Diperkenankan? Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Baik. Terima kasih Mbak semua, ya Mbak-mbak semua di sini. Gue ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Sehat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.